Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sustra Tangerang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nonton YouTube video channel saya yang mengatakan bahwa apakah ada perbedaan antara bipolar dengan depresi. Sepertinya banyak di antara teman-teman yang agak kebingungan bagaimana kita tahu ini bipolar atau ini depresi. Jadi sebenarnya bipolar dan depresi adalah sama-sama gangguan mood atau kita bilang gangguan suasana perasaan. Perbedaannya adalah gangguan bipolar itu ada fase depresi dan ada fase manik. Sedangkan depresi hanya depresi saja. Saya sering melihat di dalam praktek sehari-hari, orang itu mengalami kebingungan karena sering mendiagnosis dirinya tuh mengalami gangguan bipolar. Ketika ditanyakan apakah ada episode maniknya, mereka mengatakan tidak pernah, bahkan bingung apa itu episode manik. Yang ada mungkin adalah marah-marah, kesel, tidak nyaman, seperti itu, dan kayaknya kok rasa ada keinginan bunuh diri gitu. Sedangkan kalau kita melihat fase yang dikaitkan dengan manik pada kondisi bipolar itu harus ada atau setidaknya pernah mengalami riwayat seperti itu. Nah, lalu apa itu fase manik? Ya, fase manik itu sangat berlawanan dengan fase depresi. Jadi kalau fase manik itu orang itu malah semakin lama bukannya semakin sedih gitu ya, tetapi malah semakin luar biasa gembira sampai bahkan terasa seperti kayaknya memiliki semuanya ya. Terkadang banyak di antara teman-teman yang mengalami bipolar atau pasien-pasien itu mempunyai keinginan yang terlalu tinggi ya, atau punya kepercayaan diri yang terlalu luar biasa. Ada grandiosity kalau kita bilang. Kemudian juga banyak di antara mereka yang mempunyai nafsu seksual yang kemudian tiba-tiba menjadi meningkat, yang bisa mengarahkan ke mereka kepada perilaku-perilaku orang yang mengalami gejala bipolar itu pada fase manik itu bisa mengalami suatu seksual intercourse atau hubungan seksual dengan orang lain yang ceroboh ya, jadi suka dengan siapa aja kadang-kadang atau bahkan dengan teman-temannya. Nah, ini yang juga perlu hati-hati. Kemudian juga ada beberapa kasus ya dengan menghambur-hamburkan uang. Jadi sangat royal, menghambur-hamburkan uang, beli-beli barang yang nggak perlu, bahkan bisa ngebagi-bagi ke semua orang ya. Ini juga salah satu yang seringkali berkaitan dengan fase manik. Dan yang memang seringkali juga terjadi dan itu yang sering membuat teman-teman bingung adalah kok malah marah-marah, kesel, tidak mampu menerima kenyataan gitu ya, dan akhirnya menjadi lebih memaksa kepada orang lain. Nah, ini memang seringkali sangat individual. Tapi harus diingat bahwa ketika orang didiagnosis bipolar, maka dia harus ada gejala maniknya. Kalau dia tidak pernah mengalami gejala manik, itu berarti dia bukan bipolar, tetapi mungkin gejala depresi saja. Nah, baik bipolar dan depresi, dua-duanya mempunyai kemungkinan orang itu mengalami gejala psikotik. Gejala psikotik adalah gejala kelainan dalam penilaian realita. Contohnya, orang yang mengalami depresi, misalnya merasa putus asa, tidak ada harapan hidup, dan juga disertai adanya suara-suara halusinasi. Makanya itu disebut depresi dengan ciri psikotik. Nah, suara halusinasinya juga biasanya sesuai dengan tema depresinya. Dalam artian misalnya menyuruh orang itu mati, menyuruh orang itu untuk misalnya menjemburkan diri, atau misalnya menabrakkan diri gitu. Itu yang seperti demikian. Begitu juga pasien bipolar. Pada saat dia fase depresi, dia bisa mengalami gejala seperti yang tadi disebutkan. Dan pada fase maniknya dia makin tambah menjadi seperti waham. Artinya dia merasa dirinya keturunan raja, atau dia mungkin merasa dirinya mempunyai kekuatan atau harta karun yang bisa membantu Indonesia mungkin ya. Jadi sangat-sangat
aneh wahamnya biasanya, ataupun sesuai dengan kondisi saat itu. Misalnya dog panik, dia jadi sangat-sangat besar ya, atau waham kebesaran. Nah, untuk itu diagnosis yang pasti haruslah datang ke dokter, ataupun misalnya melewati juga bantuan dari psikolog untuk mendiagnosis kira-kira apa. Pada berbagai macam kasus kita tahu bahwa kondisi gangguan bipolar ataupun depresi itu dapat dibantu dengan pengobatan dengan obat antidepresan dan juga mood stabilizer atau penyeimbang mood. Yang paling penting adalah kita segera mendapatkan diagnosis dan terapi yang baik. Nah, karena kita tahu ini sangat tidak nyaman buat sebagian orang dan tentunya buat keluarganya juga, maka yang paling penting adalah kita harus segera mendiagnostik dan menterapinya dengan tepat dan baik. Perlu waktu ya, bisa sekitaran sampai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bahkan 1 tahun untuk mendapatkan terapi yang pas. Dan ketika sudah pas, maka harus juga dipertahankan terapinya, jangan sampai putus di tengah jalan, karena seringkali demikian, udah baik sedikit kemudian putus. Ini juga tidak disarankan. Maka daripada itu, ketika kita mengalami gejala-gejala seperti gangguan kejiwaan, depresi, putus asa, tidak semangat, tidak mau ngapa-ngapain lebih dari 2 minggu, begitu juga mengalami gejala-gejala seperti kayak luar biasa gembira, hubungan seks yang tiba-tiba meningkat, dan keinginan untuk seks yang sangat dominan, jadi lebih royal, jadi lebih sensitif, marah-marah, maka ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter jiwa atau psikolog. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih bedanya depresi dengan bipolar. Keduanya sama, keduanya adalah gangguan mood, tetapi ciri dari gejalanya sedikit berbeda, terutama pada fase bipolar atau pada kondisi bipolar ada fase manik dan pada fase depresi. Sedangkan pada kondisi depresi hanya ada fase depresi saja. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan video ini. Juga jangan lupa untuk like jika dirasakan bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.